Selamat pagi, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca dari buku Mazmur pasal 23 ayat 6 yang berkata sebagai berikut. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ingatkan kepada kita tentang bagaimana hal yang akan terjadi jika kita memiliki sikap yang jelas, yaitu ketika kita berani memberikan kesempatan terbesar kepada Tuhan, karena Tuhan, Dia harus jadi gembala kita yang baik. Oleh sebab itu Mazmur katakan ketika dia menyerahkan hidupnya untuk digembalakan oleh Tuhan, maka dia katakan di sini, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Begitu optimis Mazmur menyatakan ini. Daud menyatakan bahwa ketika dia jadikan Tuhan itu gembalaku, maka dia melihat bahwa kebajikan kemurahan itu pasti, dan itu akan menyertai dia. Dia akan membangun hubungan yang jauh lebih akrab, bukan hanya menikmati kebaikan Tuhan, tapi dia katakan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ini adalah hasil yang dicapai oleh orang-orang yang menjadikan Tuhan sebagai gembalanya yang baik, sehingga dia menjadi begitu optimis dengan apa yang akan ada di depan dia. Walaupun Alkitab dengan jelas sudah katakan bahwa hari-hari terakhir adalah masa-masa yang sukar, situasi yang tidak nyaman. Tetapi ketika Tuhan dijadikan gembala yang baik, maka Mazmur pun katakan, kebajikan kemurahan akan mengikuti aku, dan aku akan selalu ada di dalam rumah Tuhan. Kekhawatiran menghadapi hari-hari yang ada, bahkan hari-hari yang akan datang, itu sangat besar. Bagi kehidupan manusia di dunia ini, hari-hari rasanya tidak seperti yang dulu-dulu. Tidak pernah terpikirkan dulu, sekarang menjadi ketakutan. Karena itu kita melihat bahwa dengan jelas Daud mengajar kepada kita, kalau kita berani taat, kita berani jadikan Tuhan sebagai gembala kita yang baik, dan tentunya kita juga harus jadi domba-domba yang baik. Sehingga dia menyatakan segala kebajikan, segala kemurahan akan mengikuti aku. Apa yang terjadi jika kita berada di dalam pengembalaan Tuhan? Tidak ada yang kurang, semua kebaikan, semua kemurahan itu akan menyertai kehidupan ini. Daud sampai berkata, sekalipun aku berjalan di dalam lembah kegelapan, lembah bayang-bayang maut, dia percaya bahwa Tuhan tidak kehilangan akal untuk memberikan jalan keluar baginya, sehingga dia bisa ada dalam kondisi di mana dia tidak takut bahaya, karena tongkatmu dan gadamu menyertai aku. Kiranya Tuhan menolong kita juga di dalam menjalani kehidupan ini, untuk tetap pasrahkan hidup ini kepada gembala yang baik, karena dia akan menjadikan kita sebagai orang-orang yang dilindungi, yang dipelihara, dan dibesarkan dalam kebajikan dan kemurahan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur, karena kami percaya Engkaulah gembala kami yang baik. Sebab itu gembalakanlah kami Tuhan,
Tuntunlah langkah kami, karena kami percaya ketika Engkau menuntun dan mengembalakan kami akan ada di dalam suatu keadaan di mana kebajikan-Mu selalu ada, kemurahan-Mu selalu ada bagi kami. Sebab itu pegang tangan kami, pertetapkan langkah kaki kami, baik yang sudah pergi bekerja, berbisnis, studi, maupun sudah sibuk dengan kegiatan di rumah masing-masing. Biarlah kami selalu ingat bahwa Tuhan itu adalah gembala kami yang baik. Kepadanya kami pasrahkan kehidupan ini, sehingga setiap hari situasi boleh berubah, keadaan boleh tidak bertambah baik, kemurahan dan kebajikan Tuhan selalu ada bagi kami. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu, sebab itu kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.